Halo sobat sambat, sobat sambat. Deh ini. Oke, ini video kali ini sebenarnya apa ya? Video lanjutan dari video gak penting sih pertama, sing curhat gak jelas itu. Nah, dari video pertama ternyata setelah aku cerita ngalor ngidul gak jelas, sebenarnya aku ya pengen ngerungokno kalau kesah ya mungkin orang-orang yang tak kenal eh, apa pengen ngerti pengen ngerasano pisan bahwasannya ya ancen gak aku tok kabeh duwe permasalahan masing-masing dan mungkin perlu dibantu juga perlu dimotivasi juga bahwasannya orang-orang yang lagi nak posisi bawah itu ya perlu bener-bener disupport. Dan akhirnya aku gawe survei elek-elekan. Nah, terus mari ngono tak share di arek-arek. Dan ternyata di luar ekspektasi ya, maksudnya dari surveiku aku sih berharap paling ya ono 20-an responden lah sing gelem ngisi ngono. Ternyata aduh apa yang jangkut nyamuk cok. Ternyata dari ekspektasiku sing respondennya sebanyak mungkin 20 orang iku melampaui bangsat iku melampaui dan ternyata sing ngisi iku ada pire 52. Wah gokil, 52 52 orang dengan sukarela menceritakan kisah hidupnya. Gokil ya, semua respect karo orang-orang sing gelem menyempatkan waktunya kayak curhat tentang kehidupan. Wah parah sih, salut lah. Nah, dari survei elek-elekan iki apa isi isine? Nah sebenarnya isinya simple. Loh, nah dari survei ini yang pertama ono grafik ya, dulu grafik sih, pie chart ya. Nah, yang pertanyaan pertama ini sing pengen tak ngerteni ya. Apakah Anda menikmati kehidupan selama 2020? Nah, seperti yang kita tahu selama tahun 2020 ini banyak sekali gejolak dalam kehidupan. Nah, makanya aku pengen ngerti juga sing dirasa teman-teman itu seperti apa. Nah, itu tak tunjuk pisan hasil survei ini. Nah, apakah Anda menikmati kehidupan selama 2020? Dari 52 responden, sebesar 59,6% dia merasa menikmati. Ya, alhamdulillah lah selama 2020 masih ada orang yang bisa menikmati. Keren nih. Nah, terus sebesar 34,6% dia menjawab mungkin. Nah, ini antara bimbang dia menikmati atau enggak tahu ya mas, mungkin gejolak batinnya ya, dia benar-benar menikmati apa enggak selama 2020. Nah terus sisanya dia menjawab tidak. Sisanya berapa persen ya gak ngerti ya, males ngitung. Ini kalau tulisannya bangsa deh. Nah selanjutnya de pertanyaan kedua, wah ini gokil sih Yohan. Siapa yang paling berperan dalam kehidupan Anda selama 2020? Nah, di sini sebenarnya ada tiga jawaban ya sih. Iya, tiga jawaban sing tak sediakno, sing satunya bebas mengisi ngono. Secara umum kan pilihan jawabannya ya orang tua, teman, kekasih ngono. Kekasih.
kekasih yang dulu ya. Gak usah wis. Nah, ternyata dari 3 opsi yang sudah disediakan, banyak teman-teman yang mengisi jawabannya sendiri. Maksudnya lebih memilih untuk mengisi jawaban apa yang diyakininya lebih akurat ya dari jawabannya sudah disediakan. Jadi tapi memang dari jawaban 52 responden, 55,8% ini orang yang paling berperan selama 2020 itu orang tua. Ya tapi nggak bisa dipungkiri pisan sih, memang peran orang tua dalam suatu keluarga itu memang sangat penting dan yang utama memang, karena kita dari lahir sampai sekarang ya, mungkin kayak aku sih belum berkeluarga itu ya masih membutuhkan peran orang tua, masih butuh masukan dari orang tua, butuh support dari orang tua. It's okay lah. Tapi jawaban-jawaban lain itu ya ada yang memilih teman sebagai orang yang paling berperan. Terus nah ini yang tercantum ini sebesar 9,6% orang yang paling berperan dalam kehidupan Anda selama 2020 itu kekasih. Wah, sopo iki sing milih kekasih. Jadi wong sing sedek kendaan ya. Kayak aku ngene ya, pelongo-pelongo. Terus selain itu ya anak saya sendiri, orang tua, kekasih, maksudnya campuran lah. Anak sing keputusan pribadi, bahkan anak sing menjawab tidak ada orang yang berperan dalam kehidupan Anda selama 2020. Wah, itu mungkin gak ngerti ya maksudnya sepelik apa pengalaman yang dilalui selama 2020 itu kayak berat sih, sampai dia merasa bahwa selama 2020 tidak ada orang yang berperan dalam kehidupannya. Cuman ya itu kembali ke pribadi masing-masing, nggak ada masalah apapun. Nah terus selanjutnya, nah ini kan selama setahun kan aku ya pengen ngerti pada bulan apa Anda merasa pada bulan apa Anda berada pada posisi paling bawah selama setahun ini. Nah, jawaban sing tak tentuno itu berdasarkan dari awal Indonesia mulai rame terkait pandemi COVID-19 itu. Nah, kan ramenya kan mulai ke Maret April sampai sekitar Juli lah. Jadi selama 5 bulan itu, jadi tak kasih opsi 5 bulan itu mulai Maret sampai Juli, tapi ada tetap kayak opsi lainnya bisa mengisi sendiri. Dan ternyata dari beberapa pilihan itu memang mulai Maret sampai Desember itu semua mengalami fase masa terendahnya masing-masing gitu selama 2020. Jadi variatif lah. Ini keren nih hasilnya. Jadi nggak serta-merta ketika Maret langsung berada pada posisi di bawah posisi yang sulit, bahkan kayak di akhir tahun Desember pun ada gitu. Nah itu pertanyaan nih, maksudnya pertanyaan sing udah ada pilihan jawabannya lah, gak perlu agak-agak itu aku ya males mikir jeru-jeru gitu. Oh ya kudu tugas kuliah, tugas kuliah pun biasanya respondennya ya mentok 10, 15, iki 52 ya. Luar biasa. Nah terus selanjutnya, nah iki sing menarik sih sebenarnya, bagian sing menarik menurutku. Aku ngelarik pengen ngombe sih. Nah sebenarnya selanjutnya ini aku mempersilahkan buat teman-teman yang mau sedikit
berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait kehidupannya selama 2020. Terus pada saat posisi itu apa yang dilakukan teman-teman, lalu selain itu mungkin ada pesan yang ingin disampaikan yang mungkin orang-orang di luar sana nggak tahu, yang mungkin orang-orang perlu tahu juga bahwasannya itu hal yang penting dan perlu dilakukan juga, karena itu menyangkut kehidupan orang banyak. Nah ini coba tak share, tapi kayak iki gak sampai langsung mari yo, iki 52 responden iki wakeh loh sumpah ya. Parah sih iki, aku gak nyongko dadane ngomong ya sih ngereken aku tapi terus gak ono sing ngereken kayak opo itu gak ngene gak penting ngono. Ternyata ya alhamdulillah wakeh, gokil anjene. Nah kita coba ndelok sing pertama sih gak penting sih, soalnya iki aku mek nyoba iki sak gurunge nge-share link iki. Iki langsung sing kedua ya. Nah sing kedua iki ya janji jawabannya simple ya. Jika berkenan silakan berbagi cerita. Wah, takdir. Apa yang Anda lakukan agar bisa menemukan solusi? Sabar. Sangat simpel sekali. Jawaban paling umum. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Perjuangan. Lagi perang deh. Ya tipikal wong sing nerima ing pandum ya. Perjuangan. Oke. Lanjut nomor 3. Oke, nomor 3 itu masa paling sulit. Wah, ini lumayan dawa ini. Mungkin yang menjadi sulit bagi saya adalah ketika tidak bisa sering-sering bertemu keluarga dan teman yang biasanya sering diajak nongkrong, sekarang hampir tidak pernah karena biasanya main dan kumpul sama keluarga, sekarang jadi jarang banget. Rasa bosan sudah menjadi keseharian saya sekarang. Iya, kayak dipungkiri pisan sih, apalagi awal masa PSBB itu ya Maret April itu wis aktivitas bener-bener diberhentikan total pada masa itu. Jadi sing biasanya aktif metu, aktif kumpul, aktif berkegiatan, full mandek kabeh. Instansi pendidikan, arek-arek sing kuliah, sekolah, sing kerja pun dirumahkan. Ngel sih anjene. Apa yang Anda lakukan agar bisa menemukan solusi? Nonton anime, main game, nonton video rating 18+. Delok bokep ya. Ben gak nganggur nang omah delok bokep ya. Gawat iki. Bendinane nang kamar dia tisu terus ya arek iki. Ya gak apa-apa lah. Pokok gak metengi anak wong. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Nah, itu. Buat orang-orang di luar, please jangan memperburuk keadaan, taati protokol kesehatan. Boleh keluar, tapi jangan sampai lupa protokolnya. Buat yang mau ikutan orang-orang banyak, sebaiknya jangan. Ingat, kesehatan Anda juga kesehatan kita semua. Iki koyoke waktu awal-awal PSBB sih berlaku ya, mengikuti protokol kesehatan, maksudnya menjaga jarak, tapi semakin kesini kayak ya orang-orang capek juga, terus ya sepatuh apapun kita dengan kebijakan pemerintah, di luar itu kita juga ada tuntutan untuk tetap harus memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Jadi ya mungkin orang-orang ya lelah pisan, terus pada akhirnya ya
meremehkan pandemi iku mau, wah paling gak ono ini iku, wah, sering dijumpai di lingkungan sekitar kita itu. Cuman ya percaya atau tidaknya pandemi sing ono saiki ya kembali ke orangnya masing-masing sih. Oke, lanjut. Oke, iki oh, jika berkenan saling berbagi cerita. Oh, simple sih, karena saling support semua keluarga tipikal ngene iki sing tipe keluarga harmonis ya. Iki kayak tipikal-tipikal keluarga yang mungkin didambakan dari kebanyakan orang ya, saling support, dari orang tua ke anak, begitupun anak yang bisa benar-benar terbuka ke orang tuanya. Keren ya. Pada saat itu apa yang Anda lakukan? Kita membuka bisnis makanan. Bagus ya, ini maksudnya ada itikat baik untuk membuka usaha, apalagi di bidang kuliner itu kan ya lumayan sih, karena setiap orang kan pasti butuh asupan tiap harinya. Cuman kembali ke produk apa yang diperjualbelikan gitu. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Tetap semangat, hidup terus berjalan. Gokil, keren. Oke, lanjut. Jika berkenan silakan berbagi cerita bagaimana Anda berada posisi menurut Anda paling sulit. Dipecat kerjaan bangsat. Aku ngerti perasaannya Rey. Soalnya gak dewe tunggale ku ya gitu gak ini. Iki ngetike teko ati temen gitu. Dipecat kerjaan bangsat. Kayak sing ndelok iki sing senasib sependeritaan iso relate lah. Pada saat itu apa yang Anda lakukan? Oh, berdagang. Akhirnya mencoba melihat peluang lain dengan menjadi pedagang. Oke, keren. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Dilakoni ojo sambat. Iki sagurunge iki sambat dipecat. Iyalah, gak apa-apa sambat iku, sing penting kudu tetep ono solusi alternatif lah. Wong iki anjen gone wong sambat iki, sobat sambat iki. Oke, lanjut. Nah, responden ke-6. Oke. Tuh, kok podo? Kok gak berubah? Oke, next ganti. Nah, silakan berbagi cerita bagaimana Anda bisa berada posisi paling bawah. Nah, galau kerjaan dan asmara percintaan. Waduh. Nah iya, soal pekerjaan ini memang sawang sinawang ya, maksudnya gara-gara pandemi ono sing dirumahkan, terus sekalipun sik dipertahankan ya kadang ono beberapa perusahaan sing mengurangi gaji karyawan, mengurangi jam kerja, terus beban kerja ditambah. Ya apapun itu harus tetap bersyukur lah. Terus, aduh, asrama jamin, asmara percintaan. Nah iki sih berarti kan ini di masa-masa sulit itu kudune arek-arek sing menjalin hubungan kudu iso saling support, kudu iso saling menopang, karena ya ini tahun-tahun sulit lah. Tapi ya mungkin ada hal-hal yang mengharuskan dia mengambil keputusan-keputusan sulit itu ya gak ngerti pisan sih aku sih. Terus solusi apa yang
dilakukan agar tetap baik-baik saja, berdoa dan buat baik-baik saja. Nah, apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Life must go on. Oh ya, gokil. Arek pare Kediri kayak paling. Ya enggak sih, tapi keren sih. Simple tapi bermakna. Oke, lanjut. Oke, responden ke-8. Wah, ini ngerasain tekanan yang udah numpuk parah dari bulan Juni. Tekanan soal belum dapat kerjaan, tekanan dicaci maki fisik, ya pasti semua bakal larinya ke mental. Sempet down parah sampai terbesit buat bunuh diri. Waduh, ini tapi masih bisa diatasi. Iki kayak dia berada pada masalah siji, durung nemu solusinya, ketambahan masalah mana. Terus mungkin sing perlu digarisbawahi iki sih, tekanan di caci maki fisik. Mungkin buat teman-teman sing lihat, sebisa mungkin ya, ketika kita berada dalam circle pertemanan apapun itu, maksudnya siapapun teman kita, diusahakan ojo sering-sering ya iso nggak melakukan, ya maksudnya ojo sampai lah ono bullying ngono iku nak salah satu koncomu ngono iku, maksudnya sekalipun iku tujuannya mungkin guyonan gak sengaja, tapi adewe kadang ya gak ngerti sing dirasakno arek sing bocah guyonan iku iso nerimo apa sebenarnya justru malah loro ati ngono, cuman diempet ae, disimpen dhewe. Tapi secara gak langsung iku ngaruh nak mentalnya, karena terlalu seringnya adewe guyoni arek ngelokno arek iku masuk di alam bawah sadar mas. Oh iya, masuk aku ancen elek ngene. Nah, iku akhirnya ngaruh nek mentale pisan, boleh mentale iku boleh katut elek pisan. Karena ya iku setiap hari adewe njejeli arek karo omongan-omongan sing elek, kata-kata sing menyakitkan ngono iku ya iso dihindari lah, apa maneh di umur-umur adewe sing wis 20 ke atas. Kayak kurang pantas lah lek sik pembicarane guyonane lebih nak bullying ngono. Cuman ya buat sing nulis iki keren sih, maksudnya berani cerita kayak gini, tapi ya lah esok mungkin aja sampai lah terbesit sampai keinginan untuk bunuh diri, karena itu sebenarnya duduk solusi, tambah memperparah keadaan sih. Nah, solusi apa yang Anda lakukan pada saat itu? Telepon saudara yang seumuran, cerita panjang lebar, meluapin semua perasaan sampai pada titik dimana semua pasti pernah di titik ini. Gak usah urusin perkataan orang. Aku ngelakuin karena aku sendiri, bukan orang lain. Bener sih kayak gitu. Ya setiap orang pasti memiliki satu teman yang bener-bener merasa nyaman untuk diajak berbagi cerita, berbagi masalah, curhat soal permasalahan sehari-hari. Aku pasti butuh, karena apa ya, gak ono wong sing bener-bener iso ngurusi uripe dhewe, ngerasa mampu karo dhek dhewe, iku gak ono. Ya ketika dia punya teman sing bisa dipercaya gawe mencurahkan isi hati ini, itu wis bagus ya. Pertahanan arek sing kaya ngene iki.
Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Udah jalani aja semua yang udah diatur, tapi tetap punya tujuan. Boleh sesekali dengerin orang, tapi sikap bodo amat juga perlu. Yang tahu kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Iki kok tulisan-tulisannya tak tulis aja ndek video ben jelas ya. Tapi ya iki ya. Terima kasih ya sing suwun sing akeh lho wis gelem nulis kayak ngene, gelem berbagi cerita kayak ngene iki. Iki ya mungkin sing gak dialami orang lain, sing ya aku pun dhewe jadi lebih terharu sih melihat orang-orang sing berani menceritakan kehidupan pribadi ini ya meskipun gak sedetail itu ya cuman berani kok ngene wis apik ngono. Suwun sing akeh. Oke, lanjut nomor 9. Oke, langsung ke silakan berbagi cerita. Oke. Kehidupan setelah menikah tidaklah mudah, banyak sekali yang harus dilewati bersama. Makanya kita dikasih pasangan untuk saling berbagi suka duka bersama, meski kadang ada aja yang membuat diri kita insecure dengan lingkungan dan keadaan sekitar, kadang terlalu mengatur kehidupan kita. Buat 2020 tahun yang istimewa untuk dilewati bersama. Semoga di 2021 ada banyak lagi kejutan untuk membangkitkan semangat aku dan orang-orang yang aku cintai menuju hidup yang lebih baik seperti yang dicita-citakan, tapi dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Amin. Iki kayak lebih ke kehidupan orang yang sudah berumah tangga ya. Mungkin kalau aku sih kurang pernah mengalami ya, karena ya aku sih bujang chaos ndak aneh ganteng gue parah bujang chaos. Tapi iki kata-kata sing positif ya, maksudnya sedikit cerita sing mendinginkan hati. Oke, pada saat itu apa yang Anda lakukan? Selalu berusaha bersyukur bahwa kita diciptakan untuk selalu berjuang dan memperjuangkan hidup yang kita pilih dan kita jalani. Keren-keren. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Untuk saudara-saudaraku, pandailah kalian semua dalam menjaga hati, mulut, emosi, agar tak mudah melukai hati orang. Semua juga akan ada masanya, tidak semua yang kalian bayangkan, yang kalian inginkan, atau yang kalian miliki orang lain juga harus sesuai dengan pikiran kalian. Jangan terlalu memaksa, cukup jalani hidup kita masing-masing, berikan kritikan dan masukan yang membangun, bukan yang menjatuhkan, apalagi tanpa solusi. Emot buyu. Mohon maaf, jauh-jauh deh sana di hutan. Oh, ya. Nah, ini penting ya, kayak wong sing lambene pelelekan yang ngelunjak itu. Ojo lah rek, dikurangi. Kilo, pandai-pandailah kalian semua dalam menjaga hati, mulut, emosi, agar tak mudah melukai hati seseorang. Ini sebenarnya relate karo masalah-masalah sebelum responden saat durungnya aku mau sing sampai tekanan karena tekok fisik iku mau. Sebenarnya kan dari lingkungannya juga yang mungkin kurang bisa menjaga lisannya itu tadi, sehingga menyakiti orang-orang yang mungkin menurut kamu cuma bercanda tapi ternyata tidak demikian. Keren suwun loh iki. Gak nyongko arek sing ngisi ku sampai wah gelem loh sampai ngisi-ngisi kayak gini. Oke, lanjut. Nomor 10. Oke, silakan berbagi cerita. Tidak bisa kemana-mana karena dibatasi atau PSBB, dan sebagai anak kos perantauan itu cukup berpengaruh karena terbiasa membeli makan di luar sedang
kan ketika PSBB jadi terbatasi. Oh ya, ini kayak pas masa-masa awal pandemi ya, Maret April. Oh iya, isi April. Iya ya pemane wong kabeh kegiatan dibatasi, bahkan kate metu pun wong sing dodolane diobraki. Pasti angel lah. Metu titik kok ono operasi masker. Ate tuku sing dodolan wis dikongkon tutup. Aduh, berat anjen. Pada saat itu apa yang Anda lakukan? Mau tak mau ikuti anjuran serta aturan dari pemerintah. Menabung menjadi solusi jangka panjang untuk kedepannya yang tak pasti. Oh, ya. Solutif ini sebenarnya solusinya. Jadi kebanyakan ya mungkin menurutku ya sebagian orang itu ketika dia udah punya pemasukan yang tetap tiap bulannya, itu terkadang dia lupa bahwasanya menabung itu penting, bahwasanya penghasilan yang dia dapatkan tiap bulan itu nggak harus dihabiskan pada bulan itu juga. Sedangkan kita juga nggak tahu, kita sebagai karyawan itu ya mungkin suatu saat bakal kena PHK, diberhentikan dari pihak perusahaan. Nah, soalnya ya mau nggak mau kita posisinya di sini juga sebagai karyawan, sebagai pekerja. Tapi di saat kita dari awal udah rutin menabung, kita memiliki yang namanya dana darurat. Ketika kita suatu saat tidak punya pekerjaan, diberhentikan dari perusahaan, itu punya simpanan yang bisa kita gunakan sambil kita mencari kerjaan baru gitu. Penting ini, keren nih. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang di luar sana? Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ke iklan padi, tapi ya emang perlu sih, maksudnya masa-masa ini ya, ini yang paling utama ini. Keren. Responden selanjutnya, nah nomor 11. Oke. Oh, nggak ngisi. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Jalani aja. Ini orang paling santuy. Oke, siap bosku. Lanjut nomor 12. Jika berkenan silakan berbagi cerita. Pesanan dagangan akeh, stok raono, saben esuk sarapan pisuane customer. Dikaliku perbakulan duniawi. Kok iso itu loh, stoknya gak ono. Ya lah bro, pada saat itu apa yang Anda lakukan? Tawanan, suwante, kewalem, kewasai keadaan. Saking tawenange sampai gawe tawanan, suwante, kewalem, kuasai keadaan. Gokil. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Belajar mas. Ya belajar. Terus no belajar. Kabeh kuwi saka gak iso. Wis ngono ae. Belajar. Lek mute presiden kerja. Apa sih? Oke lanjut. Nomor 13. Oke. Jika berkenan silakan berbagi cerita. Nah, pecahnya keluarga antara orang tua dan saudara tiri saya. Nah, ini masalah internal keluarga ya.
berat sih pasti di pecahnya keluarga loh maksudnya. Ya aku nggak ngerti sih maksudnya permasalahan apa yang ada di internal keluarga, cuman ya ini mungkin challenge yang dialami arek iki gawe ben iso bertumbuh lebih baik mana ke depannya. Keren. Pada itu apa yang Anda lakukan? Saya menemani orang tua saya meskipun salah satu bapak bukan bapak kandung saya. Toh saya tetap menemani dan menyemangati beliau dan juga karena beliau sakit stroke. Nah, besok saya berkomentar sih masalah berat ya. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Gak ada orang tua yang ingin mencelakakan anaknya. Apapun yang dilakukan orang tua selalu untuk kebaikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Oleh karena itu jangan pernah membuat mereka kecewa. Karena ucapan orang tua adalah doa. Jika sampai mereka kecewa, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, nauzubillah min zalik ya, sampai ada sebagai anak mengecewakan orang tua, memperlakukan orang tua dengan buruk. Ya, aja sampai lah. Bagus. Iki gesek berkomentar sih iki wis apik iki pancen perlu dijalani gawe semua orang yang posisinya saat ini masih sebagai anak, masih membutuhkan orang tua, disayang wong tuane, dibahagiano di sana. Paling gak lek durung iso nyenengno, ojo ngeresek kae karo wong tua. Ora anak-anak arek kurang ajar kok ngono. Oke, lanjut. Silakan berbagi cerita. Oke. Ketika sebulan sebelum menikah ternyata kondisi keuangan yang benar-benar sulit. Wah, ini cobaan sebelum menikah kira. Dengan kata-kata. Masalah arah-arah berat-berat aja nih. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Di samping ikhtiar dengan usaha-usaha juga menambah nilai ibadah. Solusi jalur kencang. Tapi ya bener sih ini. Berikhtiar dan tetap berusaha. Itu ya selalu dibutuhkan setiap saat sih. Apalagi kita orang-orang yang beragama, maksudnya apapun agamanya. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Lanjutkan kebermanfaatan tersebut dan jangan berhenti sampai pada titik ini. Keren. Jadi ceritanya ngomong itu menginspirasi, Pak. Salut aku, sumpah salut. Oke, nomor 15. Silakan berbagi cerita. Karena di rumah aja nggak bisa kemana-mana. Oh, ini mungkin pada kayak pas masa PSBB mau karo responden sebelumnya. Oke, pada saat itu apa yang Anda lakukan? Main PS. Ya gak salah sih. Pendingannya gak belenger PS-an terus katanya. Bisa mending ono hiburan ya. Oke lah. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Tetap jaga kesehatan dan semoga berkah menyertai orang-orang baik. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Oke. Responden 15 iki wis pirang menit ya? Kayak wis suwe. Tambah 5 mana lah. Lanjut nomor 16. Silakan berbagi cerita. Oh, semua terjadi begitu saja.
pada saat itu apa yang Anda lakukan? Ya, stay fake smile dengan dasar tak mau melukai orang yang mencintai kita. Wah, ini kayak dia sedang berada pada kondisi penuh kepura-puraan iki. Ya ini mungkin sih mendasari dia ngomong semua terjadi begitu saja, tapi sebenarnya sih apa ya, kayak ADW berusaha menyenangkan orang lain sedangkan ADW sebenarnya kurang bener-bener nyaman. Ya mending ke awal saling menceritakan aja, maksudnya ya daripada kamu ngelakoni tapi salah satu gak bener-bener serap, gak bener-bener seneng, ya percuma sih menurutku. Ya memang, tapi dengan seiring berjalannya waktu akhirnya isok podo-podo nyaman ya, alhamdulillah. Cuman paling enggak lebih terbuka lah. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Thank you, you're the best and stay love yourself. Apa artinya? Ngerti dewe lah, gak perlu penerjemahan. Yo ngerti aku artinya, tapi gak perlu lah, arah sing delok ya pinter-pinter wesan. Love yourself intinya. Cintai dirimu, minum usus tiap hari. Oke, lanjut nomor 17. Oke, silakan berbagi cerita terkait posisi paling sulit menerima keadaan. Selalu bersyukur karena masih ada yang di bawah kita dan selalu berdoa. Oh, ini lebih ke menyemangati. Oke, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Tetap berdoa. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Tetap semangat, terus berdoa karena rezeki sudah ada yang mengatur. Ini tiga-tiga ini ngekei solusi kabeh, tapi apa sih maksudnya positif. Ini pesan-pesan positif ini harus tetap disampaikan dan disebarluaskan. Oke, lanjut nomor 18. Nomor 18. Silakan berbagi cerita. Merasa tidak bisa apa-apa tentang penulisan skripsi. Oh, iki problem mahasiswa tingkat akhir iki. Semester 7-8 lah. Ya, setiap mahasiswa pasti pernah mengalami pada fase iki sih. Gak ngerti skripsi ini kate bahas apa, terus iki cara penulisannya ya apa, maksudnya sih buta wawasan, tapi yo sesuai yang ngerti sih takut kanca-kancane ngono, kok maksudnya konsultasi ndek dosen waline, dosen pembimbinge kok. Oke, gak apa-apa kok, pasti iso kok, yakin aku iso. Apa maneh iki termasuk arek sing pinter sih menurutku, cuman mungkin kurang percaya diri ya. Pada saat itu apa yang Anda lakukan? Maksain buat proposal skripsi, nggak apa-apa, karena mau nggak mau akhirnya ya tugas akhirku harus kudu tetap diselesaikan. No. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Jaga kesehatanmu biar bisa jaga si doi. Bangset. Iki kalau korelasi nambah masalah sing nak ndukure cik teli cik, tapi mesti jaga kesehatan. Siapa sih tak jaga cik? Gitu ya mas. Alah lanjut wis. Oke, responden nomor 19. Jika berkenan silakan berbagi cerita. Pasrah dalam kehendak Tuhan. Titik 2 petik kurung tutup. Wah,
biasanya ngomong sing ngene guys hanya bisa menyampaikan lewat emoticon ini. Sedih aku ndelok maca arek sing ngetik. Pada saat itu apa yang Anda lakukan agar bisa menemukan solusi? Beribadah. Gak salah itu solusinya. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang? Tetap semangat walau dunia sedang bercanda. Ini keren maksudnya. Responden maksudnya mulai 1 sampai 9 sekalipun dia mengalami masalah, sekalipun dia berada dalam kondisi sulit, dia masih bisa menyemangati orang-orang lain, orang-orang yang mungkin masih perlu disupport. Jadi enggak merasa aku kayak masalah pusing sudah ngurusi wong liya cuk ngono. Enggak, arek-arek sing apik-apik kabeh yakin. Luar biasa jane. Oke, nomor 20. Oke, jika berkenan silakan berbagi cerita. 2 anggota keluarga ada yang terkonfirmasi COVID-19. COVID itu nyata adanya. Kaget, shock, takut, putus asa, campur aduk deh ya. Ini buat teman-teman yang mungkin masih meremehkan COVID, masih memandang sebelah mata, masih nggak percaya sampai sekarang bahwa COVID itu ada. Sebenarnya sih contohnya wes akeh ya, aku menilai sih ya COVID-19 itu memang ada, cuman mungkin jumlah total pasiennya itu yang perlu dipertanyakan lagi, apakah sudah benar-benar akurat atau belum. Jamono COVID itu saiki wis ana COVID varian baru. Pada saat itu apa yang Anda lakukan? Alhamdulillah semua sehat sampai hari ini, bisa sembuh total, semua berkat dari doa orang-orang terdekat kita. Alhamdulillah, doa mengalir terus dan saling menguatkan. Inilah keistimewaan dari kekuatan doa. Keren. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, keluar rumah boleh, jalan boleh, asal tetap jaga steril tangan dan jangan bersentuhan di tempat ramai. Karena kalau udah tertular bukan masalah penyakitnya yang berat, beban sosial yang ditanggung keluarga juga berat. Bener sih, karena sebenarnya penyakit COVID ini nggak cuman menyerang imun tubuh, tapi ngaruhnya ku bisa ndak sikise pisan. Karena apa? Karena ya mungkin dari berita yang beredar, dari media-media yang memberitakan ketakutan-ketakutan dari orang yang terkena COVID-19, akhirnya ya orang-orang di sekitar itu ya kayak kayak wedi berlebihan sebenarnya, padahal ini harusnya nggak perlu. Oke, ini 20 ya. Iki selanjutnya kayaknya digawe beda video lah. Iki mau wis lumayan suwe kayaknya. Soalnya lek digawe kabeh ku ngedetail lho, laptopku kayak tight. Laptop wis tuwek ku kadang pas ngerender gagal korup file gregetan aku. Kok wingi ku sing video pertama tak kurung. Ayo video kayak respon yang selanjutnya aku nak next lah enggak di video mana, tapi lumayan kontennya rata akeh, enggak pasti tak bocah kabeh. Man gue lagi mari kok gawe mana saiki leren sih karena terkendala di ngeditnya nanti. Oke,
Terima kasih sudah mendengarkan responden dari teman-teman yang sudah bersedia berbagi cerita, berbagi pengalamannya. Kita lanjut di episode-episode berikutnya. Taek. Lebay, Cuk. Wis, mari sik.